Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada imam yang bertugas di pagi ini ya. Kita sudah diringankan langkah untuk datang ke rumah Allah. Dalam hadis Nabi, hadis Imam Tirmizi dikatakan orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, menunaikan salat fardu berjamaah dan amal ibadat saleh yang lainnya akan dimudahkan saat meninggal dunia. Dan orang yang rajin datang memenuhi panggilan azan, katanya dalam hadis yang sama juga, orang itu statusnya keadaannya seperti baru lahir. Artinya apa? Bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, proses meninggal itu akan senang ya. Baik, saya mau mengambil sedikit ayat yang dibaca imam tadi, surah Al-A'la yang barangkali kita rata-rata biasa mendengar atau sudah banyak yang hafal. Kemudian surah Al-Duha, mungkin 90% di antara kita yang hadir ini sudah serasi dengan surah Al-Duha. Surah Al-Duha diambil ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat ini menyuruh kita membicarakan nikmat Allah. Kita datang subuh hari ke masjid, kita akan bicara alhamdulillah. Mungkin bicara dengan istri, suami istri ngomong dengan anaknya. Tadi saya lihat juga ada anak-anak ayah datang, alhamdulillah, mewakili anak-anak kita ini. Kalau di masjid tidak ada anak-anak, patutnya penduduk kampung itu nangislah. Kalau tidak ada anak-anak datang ke masjid, di mana anak-anak kita? Kemana mereka akan dibawa? Begitulah ya. Dan terbiah seperti ini kita lanjutkan juga di bulan Ramadan nanti. Seperti yang dikatakan yang mulia imam tadi, saya tamatan purba 1978 ya. 1978. Kemudian bertugas di Singengu 3 tahun, 1978, 7980. Kemudian saya pergi ke Malaysia dan terus ke Arab, dan baru kemarin pulang. Dari 1980 Natuarinai DP mulak. Nah, 2022 akhir. Jadi lebih 40 tahun di luar negeri. Jadi tidak bisa bahasa Mandeling sepenuh namar campur-campur masuk ini baiklah. Satu ayat surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu perlu disebut. Macam mana mau menyebutnya? Kita fikirkan. At-tahaddus bin ni'mah, membicarakan nikmat itu wajib hukumnya. Ini ayat ini perintah ya. Perintah. Wajib kita bercakap dengan anak, alhamdulillah badan masih sehat. Kemarin kita melepas pergi saudara kita ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hari nanti giliran kita. Giliran kita akan tiba. Tidak tahu entah besok, entah lusa, entah bulan Ramadan, entah bulan Syawal. Yang penting kita menunggu giliran saja. Sekarang badan kita masih sehat, alhamdulillah. Mau ke masjid, alhamdulillah. Mau pegang Quran, alhamdulillah. Itu karena dibicarakan. Kalau tidak mau ke masjid, kita perlu muhasabah diri. Kenapa kaki saya tidak mau ke masjid? Kenapa saya tidak memikirkan masjid, tidak memikirkan azan, tidak memikirkan salah? Kita karena berpikir ya. Itu satu ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah perlu disebut-sebut. Nikmat masjid, masjid yang enak, yang kata orang Malaysia yang nyaman duduk di dalamnya, ada kipas, ada lampu ya. Alhamdulillah. Satu lagi ayat dalam surah Al-A'la. Di sini apa yang perlu disampaikan di sini? Wa dzakir, ataupun di sini fazakir in nafa'atiz zikra. Berilah tazkirah. Ini
ayat menyuruhkan pentingnya tazkirah. Fadzakir in nafa'atiz zikra, berilah tazkirah kalau tazkirah itu berguna. Artinya apa? Penting bertazkirah. Penting bertazkirah. Bismillah. Tadi ayat menyuruh memikirkan nikmat. Ini ayat menyuruh bertazkirah. Jadi amalan kami kalau di Malaysia, di Brunei, saya di Malaysia dan Brunei hampir 20 tahun ya. Kalau kami di sana tiap sesudah salat subuh tazkirah. Setiap salat subuh bertazkirah. Karena ini perintah ya. Fadzakir in nafa'atiz zikr. Ini juga fi'il amar bagi orang belajar Arab. Yang tadi dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis itu fi'il amar, perintah. Perintah Allah. Perintah itu lil wujub, wajib hukumnya. Ini juga fadzakir in nafa'atiz zikra. Sampaikanlah tazkirah. Berarti wajib menyampaikan. Kalau saya datang ke masjid, kalau saya diam, saya ditanya Allah nanti. Kenapa pergi ke masjid diam saja? Orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia mendengar tazkirah atau memberi tazkirah, dalam hadis dikatakan dapat bonus seperti naik haji. Nanti kalau mau tanya hadisnya bisa jumpa sudah ini ya. Dalam hadis dikatakan siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid, memberi tazkirah atau mendengar tazkirah, satu orang satu ibadat haji, bonus naik haji. Jadi seakan-akan kita sudah mendapat ibadah haji ya. Demikian juga orang yang datang salat berjamaah, beruduk dari rumah, pergi ke rumah Allah menunaikan salat fardu berjamaah, satu ibadah haji. Jadi pagi ini bagi orang yang berilmu datang ke masjid, 2 ibadat haji. Kalau datang tidak berilmu, hilang ibadat hajinya. Itu perlunya fadzakir, sampaikanlah. Kalau umpamanya muadzin yang bertugas, Bilal yang bertugas, dia dapat pahala orang yang datang semuanya. Sama Bilal, imam juga dapat pahala orang yang datang. Jadi ayat fadzakir ini ayat menyuruh kita memberi tazkirah. Ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ayat menyuruh kita membicarakan nikmat Allah, supaya kita tahu kita itu berbalut nikmat. Kita berbalut nikmat, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat panca indera, nikmat qalb hati, nikmat otak, nikmat fikiran, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat oksigen, nikmat hujan, nikmat air, nikmat. Kita berbalut nikmat. Kalau tidak disebut, kita berdosa. Karena fahaddis, perlu dibicarakan nikmat itu supaya kita mengenang pemberi nikmat. Kalau kita membicarakan nikmat, kita ingat Al-Mun'im, pemberi nikmat. Kalau kita membicarakan nikmat, kita ingat untuk mensyukurkan nikmat. Orang yang sehat di pagi hari tidak ke masjid, itu nanti akan ditanya di sana nanti. Sehat dong, sehat. Donok udah mau masjid, donok. Adong kereta, adong kendaraan, adong. Bagi yang ada kendaraan, kenapa tidak ke masjid? Rasulullah SAW di zaman baginda bersama sahabat pernah bangkit di pagi hari. Baginda bangkit, apa dibilang oleh Rasulullah? Asyahidun fulan, adong dosian nangkin. Si fulan tadi ada, kata Rasulullah. Kata sahabat tidak ada. Ditanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Kata sahabat tidak ada. Wah, kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang tidak datang sembahyang subuh berjamaah, insan yang terjangkit penyakit di hatinya. Penyakit yang terjangkit di hati ini lebih kejam daripada COVID-19, lebih kejam daripada corona. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai Rasulullah bangkit menanya sahabat-sahabat yang tidak datang. Karena yang tidak datang itu 2-3 orang saja. Zaman Rasulullah yang datang ke masjid 2-3 orang saja, bisa dikira dengan sebelah jari tangan. Bukan 10 jari, mengiranya sebelah jari saja. Begitu dulu ya. Alhamdulillah. Jadi bertazkirah itu wajib. Di sini fadzakir in nafa'atiz zikra, sampaikanlah tazkirah kalau berguna. Lalu sayadzakkaru man yakhsha, ini berita gembira buat Anda. Sayadzakkaru man yakhsha, orang yang ada rasa takut kepada Allah, dia akan berterima kasih mendengar tazkirah. Terima kasih mada, Allah mada. Dia akan mendapat manfaat daripada tazkirah tadi.
Dalam masa yang sama Allah mengatakan wa yatajannabuhal ashqa. Nah, ini pahit sedikit ya. Ini agak pedas. Pedas dan pahit. Wa yatajannabuhal ashqa, si insan celaka akan menjauh dari tazkirah. Dara manengyon, dara juguk, dara sobar. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Ayat pendek ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang ada rasa takut kepada Allah, takut nak mati, takut azab alam kubur, takut pada mahsyar, takut neraka, takut sirat, takut mizan, mereka akan mengambil manfaat daripada tazkirah tadi. Masuk Turaniyah insyaallah. Wa yatajannabuhal ashqa. Ini pedas ya, si celaka. Kata ashqa itu insan celaka. Insan celaka akan menjauh dari tazkirah, tidak mau mendengar. Apa akibatnya? Alladzi yaslan naral kubra. Yang tidak mau mendengar tazkirah, yaslan naral kubra, akan masuk ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis ya, orang yang rajin mendengar tazkirah akan lancar jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin mendengar tazkirah, mudah nanti mulus jalannya ke surga. Kenapa? Karena setiap kita duduk dalam tazkirah, Allah memberi ampunan secara gratis. Nanti bila sudah selesai, ini mungkin 15 menit, 20 menit atau lebih sedikit ya. Sebaik saja kita selesai nanti dari tazkirah, mau bangkit ke tempat masing-masing, pergi ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing, Allah mengumumkan, "Qumu maghfirur lakum." Bangkitlah, dosa kamu sudah diampun. Subhanallah. Subhanallah. Qumu maghfuran lakum. Bangkitlah. Jongjong mak. Mulak matu bagas nabe. Maghfuran lakum. Dosa kamu sudah diampunkan Allah. Duduk dalam tazkirah menghanyutkan dosa. Duduk dalam tazkirah memadam dosa, mendilit dosa kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Baik. Dalam masa yang sama juga, kalau kita duduk bertazkirah, berzikir seperti ini, ada malaikat yang datang khusus untuk memantau, meliput, mengambil berita tazkirah di masjid Laru contohnya. Berapa yang hadir? Saya tadi tidur di Singengu ya, tapi bangun tidur saya berpikir mau bertazkirah di Singengu atau di Laru. Di Singengu sudah sering di sana, hampir tiap pagi di sana. Oh, di Laru sajalah. Saya datang dari Singengu, alhamdulillah. Ada supir ya, ada supir dari Simpang 4. Baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, majelis tazkirah, majelis zikir, pengajian dan lain, ada malaikat yang ditugaskan mengambil, menulis nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Nanti setelah selesai, nama itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sangat kuat sekali. Lantas macam mana? Waktu laporan itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah, ya Allah di masjid Laru ada tazkirah. Yang memberi tazkirah datang dari Singengu contohnya ya, datang dari Simpang 4. Kami kemarin dari Simpang 4 ya, Simpang Ampe, Pasaman Barat. Lalu waktu laporan itu disampaikan kepada Allah, lantas Allah bertanya, apa yang mereka sebut, apa yang mereka baca. Tadi kita sudah bertasbih subhanallah, tadi kita sudah bertahmid alhamdulillah, tadi kita sudah bertakbir Allahu Akbar, sudah bertahlil la ilaha illallah. Itu disampaikan semuanya. Itu disampaikan semuanya. Kemudian kita bertazkirah. Lalu Allah menanya malaikat, kenapa mereka bertazkirah? Kenapa mereka berzikir? Kata malaikat, karena cinta kepadamu ya Allah, rindu kepadamu ya Allah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, sudahkah mereka pernah melihat zatku? Allah menanya malaikat, padahal Allah lebih tahu lagi. Sudahkah mereka pernah melihat zatku? Belum lagi ya Allah, kata malaikat. Itu kan nanti di jannah. Maka macam mana kalau mereka melihat zatku? Tanya Allah kepada malaikat yang meliput aktivitas tadi. Kata malaikat, kalau mereka melihat zatmu ya Allah, tentu mereka akan lebih rajin.
tidak mau ketinggalan, tidak datang. Kalau tidak datang dia menangis, dia sedih, ya Allah. Lalu Allah menanya lagi, apa yang mereka mau sebenarnya? Mereka datang ke masjid itu untuk apa? Mereka rindu kepada jannah-Mu, ya Allah. Mereka ingin masuk jannah, ya Allah. Allah menanya lagi, sudahkah mereka pernah melihat jannah? Kata malaikat, belum lagi, ya Allah. Allah menanya, subhanallah. Kemudian, bagaimana kalau mereka nampak jannah itu? Wah, kata malaikat, kalau mereka terlihat jannah, mereka akan lebih rajin. Berikutnya Allah menanya lagi, apa yang mereka takutkan sebenarnya? Mereka takut akan nar. Mereka takutkan neraka-Mu, ya Allah. Sudahkah mereka pernah melihat neraka? Kata Allah, belum lagi. Begitu hebatnya ya. Padahal Allah itu lebih tahu. Kenapa? Soal jawab antara Allah dengan malaikat tadi untuk merangsang kita mencintai majelis zikir, majelis ilmu. Penutup sekali, penutupnya kata malaikat, ada tadi yang datang tapi tidak sepenuhnya duduk. Mungkin ada urusannya dia keluar lebih awal ya. Macam mana kedudukannya, kata malaikat? Kata Allah, mereka semuanya ku ampuni dosanya. Malahan Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Menangis nanti orang yang tak mau mendengar tazkirah, menangis orang yang tidak mau ke masjid, menangis orang yang tidak mau salat berjamaah, mesti menangis di sana. Mesti menyesal. Banyak lagi ayat lain ya. Yang jelasnya majelis seperti ini, majelis malaikat, ada petugas khusus yang didatangkan ke sini untuk meliput ya, mengambil berita aktivitas di pagi ini, kemudian dilaporkan kepada Allah, kemudian Allah menginstruksikan kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak hadis seperti ini ya, banyak hadisnya bahwa majelis zikir, majelis tazkirah, majelis ilmu, salat berjamaah juga menghanyutkan dosa. Baik, saya sokong dengan cerita lah ya. Ada cerita kawan saya di Brunei. Dia memang tidak pernah tinggal salat berjamaah. Kemudian pulang ke rumah dia baca Quran. Kadang-kadang sampai waktu duha dia akan baca Quran. Satu hari itu, di hari dia meninggal tengah hari. Subuhnya masih pergi ke masjid salat berjamaah. Artinya tidak sakit. Dia sehat. Subuh hari dia meninggal itu pergi ke masjid dengan niat nanti zuhur saya akan datang lagi ke rumahmu ya Allah. Lalu tengah hari dia tidur qailulah sebentar. Dilihat oleh istrinya tidak turun. Rumahnya 2 tingkat. Dibilang istri sama nak, lihatlah bapakmu dulu kok tidak turun. Ini sudah terlambat ini. Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada masuk rumah sakit, tidak ada dirawat, tidak ada, keluarga tidak susah mengurusnya. Kenapa? Pencinta rumah Allah. Satu lagi, teman saya dari Thailand. Kami sama-sama belajar di Arab dulu, di Libya ya. Tapi kotanya lain. Saya di Tripoli, yang orang ini di Benghazi, kota kedua terbesar di sana. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Apa amalannya? Tidak mau tinggal sembahyang berjamaah, rajin memegang Al-Quran, rajin memperkatakan yang baik. Dilihat sudah meninggal. Ada pula cerita seorang muslimah di Batu Sangkar. Kebetulan babere entah cian Batu Sangkar teh. Jadi masih binoto ceritoan karena menantu dari Batu Sangkar. Ini ibu umurnya 84 atau 86. Masih ke masjid. Meninggal sesudah maghrib. Waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, di situ ibu itu meninggal. Subhanallah. Lalu kau menamar ceritoon saudara yang pemilih yang mencerita ini, saya merebahkan badannya Ustaz katanya. Ibu itu yang merebahkan badannya waktu dia sudah nyawanya sudah diambil ya. Amalannya apa? Dia biasanya begitu juga, sholat berjamaahnya rajin,
kecuali siang hari dia mungkin ke sawah ke ladang ya. Waktu dia muda, sejak usia muda rajin sembahyang berjamaah. Kalau dia pergi ke masjid maghrib dia tidak keluar, dia tunggu sampai isya. Kalau ada pengajian dia dengar pengajian, kalau tidak ada pengajian dia baca Quran sampai keadaan kesehatannya secara fisikal lemah. Di sana kalau mau ke masjid songon di sini tu masjid Lombangan. Jadi jalannya kalau mau pergi itu menurun, kalau naiknya mendaki. Di sana ada janjang 100 namanya. 100 anak tangga mau dilalui. Dia mungkin 10 anak tangga berhenti, 10 anak tangga berhenti, tapi masih ke masjid. Sehingga waktu dia mau pakai telekung, bilang sama anak sebelah, "Nak, pakai kala amak dulu telekung kok, amak ndak talok leh." Ndak lalu nak memakai telekung. Kemudian kadang-kadang ditanya, "Nak, kita ini sholat apa, Nak ya?" "Sholat maghrib, Bu." "Maghrib itu 3 rakaat ya?" "Iya." Sampai begitu kondisi kesehatannya, tapi masih ke masjid. Lalu Allah ambil rohnya di masjid waktu bertahlil. Subhanallah. Semua orang kagum ya. Wah, kalau dapat seperti ini kan enak katanya. Subhanallah. Kemudian cerita terakhir, cerita orang meninggal waktu baca Quran. Ini muslimat. Si muslimat ini doanya kepada Allah apa? "Ya Allah, cabutlah rohku waktu aku puasa." Suni begitulah doa sepatutnya kalau ingin husnul khatimah. Ataupun, "Ya Allah, cabutlah rohku waktu aku membaca Quran." "Ya Allah, cabutlah rohku di hari yang saya meninggal, saya masih pergi ke masjid, ya Allah, melangkah." Artinya dia sehat, dia tidak perlu masuk rumah sakit. Si ibu ini doanya apa? "Ya Allah, saya ingin meninggal waktu puasa." Lalu dia rajin puasa. Dia rajin puasa, malah ibu ini unik ceritanya ya. Dia gali kubur sebelum dia meninggal. Di dalam kubur dia bisa sholat, membaca Quran 150 khatam dalam kubur. Ini orang betul-betul mau jannah ya. Ini orang-orang betul mau jannah. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin meninggal waktu saya puasa." Lalu dia puasa. Dia baca Quran. Pas ruhnya mau dicabut, dia membaca ayat 127 suratul An'am, "Lahum darus salami 'inda rabbihim wa waliyum bima kanu ya'malun." Tersedia untuknya jannah darussalam. Subhanallah. Allah membayar janjinya ya. Allah melaksanakan janjinya. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Tersedia untuk orang ini jannah darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum. Allah itu yang melindunginya. Kita ini semuanya untuk kita, ayat ini bukan untuk ibu itu saja. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Ini bukan untuk ibu itu saja ya, untuk kita semuanya, untuk semua umat Al-Quran, semua umat Muhammad. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Tersedia untuk mereka jannah darussalam 'inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa waliyum bima kanu ya'malun. Allah itu wali. Wali ini bahasa Al-Quran sudah masuk ke dalam bahasa kita, tapi tidak menyerap. Penyerapannya sedikit. Dipakai do bahasa naon, tapi tidak paham kalaki. Wali itu artinya pelindung, penjaga. Orang itu kalau dijaga Allah, Allah panggil ke rumahnya. Allah itu kalau dijaga Allah, Allah ringankan tangannya memegang Al-Quran. Kalau orang itu tidak dijaga Allah, berat langkah ke masjid. Kalau orang itu tidak dijaga Allah, ringan tangannya memegang kadang-kadang musuh Al-Quran. Di sini banyak penyakit, banyak musuh Al-Quran di sini. Kalau orang itu tidak dijaga Allah, tak mau pegang kitabullah, tak mau bincang, tak mau tazkirah, tak mau memperkatakan yang benar. Wa waliyum bima kanu ya'malun. Allah itulah walinya berkat amal usahanya, berkat kerja keras yang dilakukan, lalu Allah melindunginya. Nanti pulang ke rumah lihatlah ayat 127 surah Al-Imran, bukan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 127 halaman 144. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa waliyum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk mereka ini jannah darussalam. Wa huwa waliyuhum. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum. Tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah.
Allah itulah yang melindunginya bima kanu ya'malun, berkat usahanya. Jadi mesti berusaha. Bukan tidak berusaha ya. Barangkali segitu saja dulu ya. Kalau masih besok di sini masih siap untuk memberi tazkirah. Kalau tidak kita jumpa lagi di lain waktu. Sebenarnya tazkirah ini bisa didengar lagi nanti ya. Bisa lagi didengar nanti bila pulang ke rumah, dan banyak yang tersedia yang bisa didengar. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah, wa Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بارك لنا في شعبان وفي رمضان وفي سائر الشهور. اللهم بارك لنا في شعبان وفي رمضان وفي سائر الشهور. اللهم بارك لنا في شعبان وفي رمضان وفي سائر الشهور. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات، وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا جميعا إذا ما صرنا من أهل القبور، واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة، وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.